Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus dengan NIM 14012045444 dari kelas MB 4403. Di sini, saya akan sedikit mereview materi manajemen keuangan tentang EBIT EPS analisis, yaitu campuran keuangan perusahaan, yaitu financing mix. EBIT EPS. Analisa EBIT EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Dalam hal ini, tujuan utama analisa adalah untuk menentukan titik break-even EBIT atau disebut juga indifference atau indifferent di antara berbagai rencana alternatif pendanaan. Pendekatan EBIT EPS merupakan pendekatan untuk menentukan utang optimal. Caranya dengan membandingkan EPS yang diperoleh apabila kebutuhan dana perusahaan dipenuhi lewat alternatif emisi saham baru atau utang. Pengertian EPS. EPS adalah earning per share, adalah risiko laba bersih terhadap jumlah lembar saham. Selanjutnya, pendapatan per lembar saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya harga saham. Semakin tinggi pendapatan per lembar saham yang dihasilkan menunjukkan tingkat hasil pengembalian investasi sehingga akan meningkatkan harga saham. Dengan memperhatikan tingkat EPS, dapat dilihat prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga akan memengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi. Laba per saham menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per saham dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai perusahaan. Laba per lembar saham juga merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik saham perusahaan. Pendekatan EBIT EPS. Cara lain untuk menentukan apakah perusahaan menggunakan utang atau modal sendiri adalah dengan analisis laba per lembar saham EBIT EPS. EPS itu adalah earning per share, EBIT itu adalah earning before interest and tax. Kemungkinan yang terjadi jika suatu perusahaan memiliki struktur modal yang terdiri atas saham biasa dan utang jangka panjang adalah pada tingkat laba sebelum bunga dan pajak EBIT, penggunaan modal sendiri lebih baik karena EPS menjadi lebih tinggi daripada penggunaan utang. Namun pada suatu jumlah tertentu, penggunaan utang ternyata lebih baik karena penggunaan utang mengakibatkan EPS menjadi lebih besar. Fungsi EBIT. EBIT disebut juga sebagai laba operasi dan laba sebelum bunga dan pajak. Umumnya digunakan untuk menganalisis kinerja operasi inti perusahaan tanpa biaya pajak dan biaya struktur modal yang mempengaruhi laba. Biasanya investor dan kreditor menggunakan EBIT untuk melihat seberapa sukses operasi inti perusahaan tanpa harus khawatir soal konsekuensi pajak atau biaya struktur modal. Berikut ini kegunaan EBIT bagi investor. 1. Untuk mengetahui kegiatan bisnis dan ide-ide yang dirancang dalam kegiatan sehari-hari. 2. Memahami kesehatan perusahaan secara umum. 3. Ukuran dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban utang atau liabilitas. 4. Membantu membuat perbandingan kinerja manajemen dari waktu ke waktu. Tujuan menghitung EBIT. EBIT memberitahu kita soal kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari operasional. Rumus yang diterapkan memang akan mengabaikan variabel tertentu, seperti beban pajak dan struktur modal, namun sangat berguna untuk membantu mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil dari EBIT memungkinkan manajemen untuk dapat mengetahui membayar utang dan mendanai operasional yang sedang berlangsung. Sementara, bagi investor, adalah sebagai pertimbangan untuk membeli saham di suatu perusahaan dan mengidentifikasi laba operasional perusahaan. EBIT juga dapat membantu ketika investor membandingkan dua perusahaan yang berada di industri. Tahap-tahap analisis EBIT EPS. Step yang satu adalah menghitung EPS untuk alternatif pendanaan pada tingkatan EBIT tertentu. Step kedua adalah mengulang langkah pertama untuk alternatif pendanaan yang lain, tentunya pada tingkat EBIT yang sama. Step 3 adalah membandingkan EPS yang diperoleh pada setiap alternatif pendanaan. Lalu, campuran pendanaan atau financing mix. Financing mix
menggambarkan perusahaan dalam membuat keputusan pendanaan apakah menggunakan hutang jangka pendek, jangka panjang, atau ekuitas. Pendanaan mencakup dana jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek didefinisikan sebagai pendanaan yang kurang dari 1 tahun atau kurang dari siklus bisnis, sedangkan jangka panjang lebih dari satu periode bisnis. Campuran pendanaan merupakan kombinasi dari berbagai cara perusahaan mendapatkan modal, yaitu campuran dari obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Indifference point. Tingkat EBIT yang dapat menghasilkan IPS yang sama besarnya pada berbagai pertimbangan pembelanjaan dinamakan indifference point atau break-even point. Titik indifference sering disebut sebagai titik impas, sangat penting dalam perencanaan keuangan karena pada jumlah EBIT yang melebihi tingkat indifference EBIT. Perencanaan pembiayaan yang lebih berat akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Titik indifference merupakan titik EBIT berapakah yang menghasilkan EPS yang sama. Mencari indifference points yaitu dengan persamaan EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y. Dan gambar grafik EBIT EPS harus membandingkan dua alternatif pendanaan. Ini adalah rumus EBIT dan rumus EPS. Rumus EBIT yaitu Q dikali P dikurang V dikurang F. Keterangannya, Q itu sama dengan unit produce and sold. P ini sama dengan price per unit, V variable cost, F fixed cost. Rumus EPS. EPS sama dengan EBIT dikurang 1 dikali 1 dikurangi T dikurangi PD dibagi NS. Keterangannya adalah T sama dengan tax rate, PD sama preferred stock dividend, NS sama dengan number of stock outstanding. Ini adalah contoh soal. Suatu perusahaan merencanakan ekspansi. Ia membutuhkan tambahan dana sebesar 300 juta dengan adanya ekspansi. EBIT diperkirakan 250 juta, di mana saham perusahaan yang beredar 100.000 lembar. Tingkat harga pasar yaitu 10.000 per lembar. Tarif pajak 30% dan perusahaan dihadapkan dengan dua alternatif pendanaan, yaitu alternatif 1 menggunakan modal sendiri dengan menggunakan saham baru pada tingkat bunga harga pasar, dan alternatif keduanya seluruhnya menggunakan hutang pada tingkat bunga 20% per tahun. Hitunglah alternatif A, alternatif mana yang menghasilkan IPS terbesar, dan B, dengan menggunakan analisis EBIT EPS keputusan pendanaan manakah yang sebaiknya diambil. Dapat diketahui kebutuhan dananya sama dengan 300 juta. EBIT sama dengan 250 juta, jumlah saham sama dengan 100.000, harga saham sama dengan 10.000 per lembar, dan T sama dengan 30%. Lalu, jumlah saham alternatif 1 dapat kita cari dengan cara jumlah saham ditambah dengan kebutuhan dana dibagi dengan harga saham. Itu 100.000 ditambah 300 juta dibagi 10.000 sama dengan 130.000. Kita jawab yang A. Di sini ada keterangan alternatif 1 yaitu menggunakan saham, dan alternatif yang kedua itu menggunakan hutang. Diketahui EBIT 250 juta di alternatif 1 dan 250 juta di alternatif 2. I-nya yaitu sama dengan 20%, alternatif 1 tidak ada, dan alternatif kedua 60 juta. EBT di alternatif 1 250 juta dan alternatif 2 150 juta. T-nya itu sama dengan 30%, di alternatif 1 75 juta, di alternatif 2 57 juta. EAT di alternatif 1 175 juta, di alternatif 2 133 juta. Jumlah sahamnya alternatif 1 130.000 dan alternatif 2 sama dengan 100.000, dan menghasilkan IPS yang sebesar alternatif 1 1.346,15 dan alternatif 2 1.330. Perusahaan menggunakan atau memilih alternatif 1. Kenapa? Perusahaan memilih alternatif 1 karena jika kita lihat dari hasil IPS-nya, alternatif 1 lebih besar dari alternatif 2.
Maka dari itu, perusahaan lebih baik menggunakan saham dengan menerbitkan saham baru dibandingkan dengan menggunakan hutang. Lalu jawaban yang B adalah kita bisa jawab dengan rumus EBIT bintang dikurangi C1 dikali 1 dikurangi T dibagi S1 sama dengan EBIT bintang dikurangi C2 dikali 1 dikurangi T dibagi S2. EBIT bintang dikurangi 0 dikali 1 dikurangi 0,3 dibagi 130.000 sama dengan EBIT bintang dikurangi 60 juta dikali 1 min 0,3 dibagi 100.000. EBIT bintang 0,7 dibagi 130.000 sama dengan EBIT bintang dikurangi 60 juta dikali 0,7 dibagi 100.000. EBIT bintang 70.000 sama dengan EBIT bintang dikurangi 60 juta dikali 0,7 dikali 130.000. EBIT bintang dikali 70.000 sama dengan EBIT bintang dikurangi 60 juta dikali 0,7 dikali 130.000 didapatkan dari kali silang dari yang atas yang EBIT 0,7 dikali 100.000 dan 130.000 dikali EBIT bintang dikurangi 60.000 dikali 0,7. Lalu selanjutnya 70.000 EBIT bintang sama dengan 51.000 EBIT bintang dikurangi 5.460 miliar. 91.000 EBIT bintang dikurangi 70.000 EBIT bintang sama dengan negatif 5.460 miliar. Negatif 21.000 EBIT bintang sama dengan negatif 5.460.000. Lalu EBIT bintang sama dengan negatif 5.460 miliar dikurangi dibagi minus 21.000 sama dengan 290 juta. Di sini ada saham EBIT yang awal 290 juta, lalu ada saham EBIT yang bintang yaitu 260 juta. Dikarenakan EBIT atau EBIT bintang atau indifference point lebih besar dibandingkan EBIT pada awal, maka sebaiknya perusahaan menggunakan modal sendiri atau menerbitkan saham baru. Kesimpulannya, pendekatan EBIT EPS melibatkan pemilihan struktur modal yang memaksimalkan EPS selama rentang yang diharapkan dari laba sebelum bunga dan pajak EBIT. Ketika menafsirkan analisis EBIT EPS, penting untuk mempertimbangkan risiko masing-masing struktur modal. Alternatif risiko setiap struktur modal dapat dilihat dalam dua langkah. Yang pertama adalah titik impas keuangan EBIT dan yang kedua adalah titik leverage keuangan. Earning per share merupakan perbandingan laba bersih terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Pendapatan per lembar saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya harga saham. Semakin tinggi pendapatan per lembar saham yang dihasilkan menunjukkan tingkat hasil pengembalian investasi sehingga akan meningkatkan harga saham. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.